Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala aidan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, wabil khusus nikmat terbesar di dunia, yaitu nikmat iman, yang dengan berbagai macam nikmat itulah kita masih bisa melangkahkan kaki kita bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalan al-Islam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Berikutnya
izinkanlah diri khatib pribadi untuk berwasiat kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, yaitu marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai kita diperintahkan jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ibnu Qudamah mengatakan iman itu qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dikerjakan dengan perbuatan, wa aqdun bil janan, dikuatkan di dalam hati, yazidu bit ta'ah, dia bisa bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu bil isyan, dan bisa berkurang karena kemaksiatan yang kita lakukan. Maka sekali lagi marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin rahimakumullah, ciri-ciri umat terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu saja tidak ada, misalkan wa tanhauna 'anil munkar saja dan beriman saja kepada Allah tapi tidak ta'muruna bil ma'ruf, itu bukan golongan kaum terbaik. Atau mungkin mengajak kepada yang ma'ruf atau mencegah kepada yang munkar tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bukan kaum yang terbaik. Maka kaum yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada kebaikan, mencegah dari pada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum muslimin. Semua umat beragama bisa ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan, bisa tanhauna 'anil munkar, bisa mencegah kemungkaran. Tetapi ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahullah. Muhammad Nasir pernah mengatakan ada 3 kelemahan umat Islam menurut Muhammad Nasir. Yang pertama adalah tidak sadar bahwa Islam itu adalah hebat, sehingga mengadopsi pikiran dari barat dan dari timur, komunis, demokrasi, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran 139, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah kamu merasa sedih, merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi jika kamu orang-orang yang beriman. In kuntum. Kita tidak sadar bahwasannya Islam itu hebat. Ini adalah salah satu kelemahan umat Islam. Yang kedua, tidak tahu mana musuh dan mana kawan, sehingga tidak jarang sesama kita umat Islam ini saling bermusuhan.
Yang ketiga, kita umat Islam ini sama-sama kerja tapi belum bekerja sama. Ini menurut Muhammad Nasir. Sehingga ketika kita sadar kuntum khairul ummah, tapi kita tidak sadar bahwasanya agama Islam adalah agama terbaik, hingga kita menjadi lemah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Imam Ghazali mengatakan, fa innal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari huwal qutbul azimi fid din. Sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi munkar adalah kutub terbesar dalam urusan agama. Maka Imam Al-Ghazali mengurutkan proses daripada amar ma'ruf dan nahi munkar ini adalah ada 5 urutan. Yang pertama adalah at-ta'rif, yaitu berarti memperkenalkan atau memberitahu. Pada tingkatan ini seseorang yang punya ilmu memberitahukan mana yang halal dan mana yang haram kepada saudara-saudara. Ya, mungkin tugas ini lebih kepada ulama, ustadz dan lain sebagainya. Atau kita punya ilmu untuk memberitahukan mana yang halal dan mana yang haram, bisa melalui proses ini adalah at-ta'rif atau pengenalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang munkar. Langkah yang pertama adalah ta'rif, pengenalan, memberikan pengenalan kepada masyarakat mana yang halal dan mana yang haram. Yang kedua, langkah kedua daripada amar ma'ruf dan nahi munkar adalah al-wa'zu bil kalamil latif. Menasihati dengan ucapan yang lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, dengan dalil-dalil yang baik. Masih tugas ulama atau ustaz. Langkah ketiga berikutnya yaitu as-sabbu wa ta'nif, yaitu memaki atau mencela dengan keras, tetapi perlu dicatat tindakan ini tidak boleh menggunakan kata-kata keji dan kotor, tidak senonoh atau tidak sopan. Ini bisa bekerja sama dengan wilayah setempat, RT RW dan sebagainya. Langkah ketiga yaitu as-sabbu wa ta'nif, memaki atau mencela dengan keras dengan kata-kata yang sopan. Berikutnya Imam Ghazali mengatakan langkah keempat adalah al-man'u bil qahr. Al-man'u bil qahr, yaitu mencegah dengan langsung, seperti mengambil barang yang dicuri dan dikembalikan kepada pemilik. Apabila kita tahu ada saudara kita ingin berbuat zalim atau ingin berbuat maksiat, kita langsung beritahu. Di kantor kita, di keluarga kita dan sebagainya, kita tahu ada yang ingin berbuat maksiat, langsung kita ingin mencuri dan lain sebagainya, langsung dengan tangan kita, dengan lisan kita beritahukan kepada saudara-saudara kita. Langkah yang terakhir adalah at-takhwif wa tahdid bid-darb, yakni dengan cara menakut-nakuti atau diancam dengan pukulan. Ini adalah tugas pemerintah. Bisa bekerja sama dengan masyarakat, menakut-nakuti masyarakat dengan pukulan atau dengan hukuman adalah tugas pemerintah. Jangan sampai kita masyarakat melakukan penghakiman sendiri kepada pelaku maksiat dan sebagainya. Dan kita doakan pemerintah kita agar bisa berani mencegah daripada kemungkaran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Indonesia negara kita termasuk nomor 1 dalam urusan sedekah. Boleh ditanya umat Islam di Palestina, apabila ditanya siapa yang paling dulu memberikan bantuan kepada Palestina, itu nomor 1 pasti disebut Indonesia. Namun yang paling miris, mohon maaf, pelaku daripada judi online ternyata banyak dari Indonesia, nomor 1. Bahkan dalam 1 tahun bisa mencapai kurang lebih 300 triliun uang yang dihabiskan untuk judi online. Bahkan ada seorang kiai coba mentes di wilayahnya, kebetulan kecamatan beliau banyak pesantrennya. Dia bertanya pada ahli komputer, bisa nggak dilacak di wilayah saya perputaran uang judi online ada? Ternyata setelah dicek di kecamatan beliau saja yang kebetulan banyak pesantrennya, kurang lebih 1 miliar 1 bulan. Artinya apa?
Kita ta'muruna bil ma'rufnya sudah bagus, tapi wa tanhauna 'anil munkarnya ini agak kurang. Makanya tugas kita, masyarakat, ulama, pemerintah dan masyarakat, kita saling bahu membahu untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan kita seperti umat Yahudi, laknatullah alaihi. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau mencegah kemungkaran bahkan terhadap saudara-saudari mereka sendiri. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, labisa ma kanu ya'malun. Mereka labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Mereka orang-orang Yahudi tahu kebenaran tapi tidak mau menasihati saudaranya. Tahu mana yang zalim, mana yang tidak. Tapi ketika saudaranya melakukan kezaliman, mereka diam. Dan ini kita bisa melihat kelakuan mereka sekarang ini ketika menginvasi saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan saudara-saudara kita di Palestina diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sekali lagi marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman dan takwa, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus